Wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak bapak semuanya. Tetap semangat walaupun hari ini masih belajar dari rumah ya. Nah, kemarin kita sempat sekolah seperti biasa, cuman keadaan daerah kita masih belum memungkinkan untuk melanjutkan pelaksanaan pembelajaran di sekolah. Jadi kita tetap berdoa semoga kita bisa kembali ke sekolah lagi seperti biasa, seperti kemarin ya. Dan yang paling penting kamu adalah menjaga kesehatan dan jangan lupa mengerjakan tugas-tugasmu di sekolah. Nah, oke, kita lanjutkan pembelajaran kita ke subtema 3 pembelajaran 2 di hari ini, di pagi ini. Oh ya, jangan lupa kamu mengirimkan tugas-tugasmu ya, dan buku latihannya dikumpulkan ke sekolah di hari ini. Pak Teddy tunggu ya. Nah, berikut ini ada teks buku di halaman 132. Ketika belajar ini kamu boleh buka buku tematikmu dan kita baca bersama-sama ya. Oke. Selesai membeli gerabah yang akan dibeli, Lani diajak ayahnya untuk ke belakang rumah, tempat memproduksi berbagai macam gerabah. Banyak pengrajin yang sedang bekerja. Semua pengrajin memilih pembagian tugas masing-masing. Ada yang membuat adonan dari tanah liat, ada juga yang mencetak, ada yang menjemur dan membakar gerabah-gerabah yang baru setengah jadi. Ada juga yang sedang mewarnai gerabah-gerabah yang telah kering. Pak, bolehkah saya membentuk gerabah? Pinta Lani kepada satu pengrajin. Memangnya kamu bisa, Lani? Goda ayah Lani. Ah ayah, semuanya kan perlu dicoba. Soal hasilnya dipikir belakangan, canda Lani. Kalau adik mau mencobanya, silahkan. Saya akan dengan senang hati membantu adik, kata pengrajin. Terima kasih banyak, Pak, kata Lani. Lani pun mencoba membuat dan membentuk gerabah dari adonan tanah liat yang sudah disiapkan. Pada percobaan pertama gagal. Lani mencoba lagi. Untuk kali ini Lani lebih berhati-hati. Dia mengikuti semua petunjuk yang diberikan oleh salah seorang pengrajin. Pada percobaan kali ini meskipun belum berhasil juga, namun sudah menunjukkan peningkatan dibandingkan dengan percobaan sebelumnya. Pengrajin pun terus memberikan semangat kepada Lani. Lani pun makin terpacu mencoba dan mencoba lagi. Hingga pada akhirnya Lani mengalami kelelahan. Namun Lani belum juga berhasil membuat gerabah yang bagus. Dik Lani, tahukah kamu penyebab kamu gagal membuat gerabah yang bagus? Ya, karena tangan dan kakimu kurang terampil. Pergelangan tangan dan jari jemarimu masih terlalu kaku dalam membentuk gerabah. Adapun kakimu kurang kuat dalam memutar alatnya, jelas pengrajin. Oh begitu ya, Pak. Ternyata ada pengaruhnya juga kok ya, kemampuan dan keterampilan tulang dan otot untuk menghasilkan gerabah dengan bentuk yang bagus, kata Lani. Oh betul sekali Lani. Dalam setiap bidang diperlukan kemampuan dan keterampilan. Misalkan pengrajin yang terampil dapat menghasilkan gerabah yang berkualitas bernilai seni yang tinggi. Petani yang terampil akan dapat menghasilkan panenan yang melimpah. Atlet yang terampil akan terus berprestasi, jelas ayah Lani. Lani juga perlu diingat bahwa setiap gerakan dan setiap kegiatan yang kita lakukan harus dilakukan dengan benar, agar tidak terjadi gangguan atau kelainan pada organ gerak kita. Jangan melakukan kegiatan-kegiatan yang terlalu membebani kerja organ gerak tubuh kita. Tubuh kita juga tidak boleh terlalu dipaksakan untuk bekerja sepanjang waktu. Ada kalanya tubuh kita, terutama organ gerak, memerlukan waktu untuk istirahat. Saatnya bekerja, kita harus bekerja dengan benar. Pada saat istirahat, kita juga harus beristirahat dengan benar pula, kata pengrajin. Coba kamu perhatikan pengrajin tua itu. Kasihan sekali, tubuhnya sekarang membungkuk. Pada saat mudanya dulu dia terus memaksakan tubuhnya untuk bekerja tanpa memperdulikan waktu istirahat. Sejak muda dia sudah menjadi pengrajin gerabah. Waktunya dihabiskan untuk selalu duduk membungkuk membentuk gerabah-gerabah pesanan. Dia pengrajin yang rajin dan pekerja keras.
Namun sayangnya dia melupakan waktu untuk istirahat. Pada akhirnya kini tubuhnya menjadi bungkuk. Kata pengrajin. Benar sekali Lani, tulang pengrajin itu telah mengalami kelainan atau gangguan sehingga tidak bisa lagi bekerja sebagaimana mestinya, tambah Ayah Lani. Nah, sekarang kita amati ya. Nih ada macam-macam kelainan pada tulang. Yang pertama itu ada fraktura atau patah tulang seperti ini ya. Lihat pada gambar ini. Nah, kelainan pada tulang akibat kecelakaan baik kendaraan bermotor atau jatuh. Dibedakan menjadi dua, fraktura yang tertutup atau patah tulang tidak sampai merobek kulit otot. Lalu fraktura terbuka, patah tulang yang merobek menembus kulit otot ya. Kamu hati-hati tuh saat bersepeda atau bermain di rumah, hati-hati ya. Karena itu bisa menyebabkan patah tulang seperti ini. Tulang di bagian dalam tubuh kita bisa patah seperti ini. Kamu bisa lihat. Nah, lalu yang kedua ada osteoporosis. Osteoporosis ini adalah kelainan pada tulang yang disebabkan karena adanya pengeroposan tulang. Hal ini karena sudah tidak mampu lagi menyerap dan menggunakan kalsium secara normal. Nah, osteoporosis ini kekurangan kalsium ya. Itu pengeroposan pada tulang. Lalu yang berikutnya fisura atau retak tulang. Kelainan tulang yang menimbulkan keretakan pada tulang akibat kecelakaan seperti jatuh dan yang lainnya ya. Itu biasa terjadi pada tangan atau kaki. Nah, lalu berikutnya ada lordosis. Lordosis. Ini gambarnya seperti ini ya. Kelainan tulang karena sikap duduk yang salah sehingga tulang belakang melengkung pada daerah lumbalis. Hal ini mengakibatkan kepala tertarik ke belakang ya. Jadi tulang punggungnya tertarik ke depan seperti ini, kepalanya ke belakang ya. Lalu ada skoliosis. Kelainan tulang karena sikap duduk yang salah sehingga tulang belakang melengkung ke arah samping. Hal ini menyebabkan badan akan membengkok seperti huruf S seperti ini ya, skoliosis. Kamu bisa lihat pada gambarnya ini. Jadi hati-hati kalau mau menulis dan membaca ya. Lalu kifosis. Kelainan tulang karena sikap duduk membungkuk sehingga tulang belakang membengkok ke belakang. Nah, ini orang bungkuk tadi ya. Nah, ini. Oke. Itu ini kamu perhatikan gambar ini. Ini ada seperti orang lordosis bakalan seperti ini. Tulang punggungnya akan maju ke depan. Lalu ini skoliosis. Skoliosis. Nah, ini tulangnya akan membengkok ke samping nih, skoliosis. Nah, lalu kifosis nih. Ini akan bungkuk punggungnya sini, ya. Nah, itu karena kelainan atau salah dari kita sendiri ketika menjaga organ tubuh. Nah, semua organ dalam tubuh kita, termasuk organ gerak, harus tetap kita jaga. Kita harus selalu memperhatikan setiap gerakan yang kita lakukan. Setiap gerakan harus dilakukan dengan benar untuk menghindari terjadinya gangguan dan kelainan pada organ gerak kita, khususnya tulang. Nah, berikutnya ada teks lagi. Kamu juga bisa baca dan masih menemukan ide pokok. Kamu silakan nih tugasmu hari ini menemukan ide pokok pada bacaan-bacaan berikut. Pada bacaan posisi dan sikap duduk yang benar ya dan sehat. Dan juga teks ini juga menjelaskan tentang bagaimana kita duduk dengan baik dan benar agar tidak terjadi kelainan pada tulang punggung dan tulang-tulang lain pada tubuh kita ya. Kamu silakan baca dan pahami dan temukan ide pokok paragraf 1 sampai dengan 9. Oke. Lalu ini tentang komik. Nah, itu pembelajaran kita hari ini hanya ada satu tugas, kita menemukan ide pokok. Silahkan dipelajari dan dikerjakan ya. Yang penting tetap semangat dan jaga kesehatan walaupun hari ini kita masih belajar rumah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat untuk kita semuanya.